Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram wa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra' wal mufassirin wal khususin wal mu'assisin wa mu'allimin ونخص بذكره إلى حضرة شهر الهاشم الشعري وإلى عبد المعصوم وجميع فروعهم ونخص إلى في آداب حملة القرآن من زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Walau kana ma'ahu mushafun, walau kana seandainya ono, walau kana seandainya ono ma'ahu iku ma'ahu sertane seseorang, sertane seseorang opo mushafun mushaf. Walam yajid dan tidak menemukan sopoman, walam yajid dan tidak menemukan sopoman man ing orang lain, man ing orang lain yuwati'u yang bisa menitipkan sopoman, yuwati'u yang bisa menitipkan sopoman hu ing man yang tadi, yang lam yajid man tadi itu, iyahu jadi hanya man, wa ajaza dan lemah artinya tidak mampu, wa ajaza dan tidak mampu sokoman anil wudu terhadap wudu, artinya apa namanya, ada orang bawa mushaf lalu kemudian dia ini tidak punya wudu, tapi dia terhalang untuk melakukan wudu, bisa karena tidak ada air atau karena hal-hal lain. Lalu orang yang dititipi mushaf itu juga tidak ada, maka jaza boleh lahu bagi man opo hamluhu membawa mushaf, opo hamluhu membawa mushaf lil darurati karena dalam keadaan darurah, karena dalam keadaan terpaksa. Qala berpendapat, Qala dawuh hu ing hal ini sapa al-Qadhi Abu Thayyib, al-Qadhi Abu Thayyib. Artinya yang berpendapat hal ini adalah al-Qadhi Abu Thayyib, sebagaimana dikatakan oleh al-Qadhi Abu Thayyib, wala yalzamuhu at-tayammumu, wala yalzamu dan tidak wajib hu ing man apa at-tayammumu, tayammum.
wa fima dan iku ing dalam perkara. Artinya perkara tadi itu. Jadi kalau ada orang bawa mushaf, tidak ada yang bisa dititipi, dia tidak bisa wudu. Kalau menurut pendapat Al-Qadhi Abu Thayyib, dia ini memang boleh membawa mushaf tersebut dan tidak harus tayamum. Tapi ternyata dalam hal ini wa fima qalahu, artinya dalam hal yang sudah dikatakan oleh Abu Thayyib tadi, nazarun utawi pandangan yang lain, ada pandangan yang lain, pendapat yang lain. Apa itu? Wayambagi dan seharusnya opo an yalzama, wajib, mestinya wajib hu ing man opo at-tayammum, tayamum. Jadi kalau ada orang terhalang untuk wudu, dia bawa mushaf, tidak ada orang lain yang punya wudu yang bisa dititipi mushaf, itu secara darurah boleh membawa mushaf. Kalau membawa itu kan berarti levelnya di atas menyentuh. Kalau menyentuh kan hanya begini, kalau membawa kan pasti menyentuh. Ini maksudnya begitu. Lah Abu Thayyib itu berpendapat ya karena darurah tidak harus tayamum. Tapi ada pendapat yang lain mengomentari pendapatnya Al-Qadhi Abu Thayyib, ya mestinya dia tetap wajib tayamum. Tuh. Wa amma idza khafa 'alal mushafi, idza khafa, adapun apabila khawatir sopoman alal mushafi terhadap mushaf, alal mushafi ing atase mushaf, min harokin saking terbakar atau kebakaran atau terbakar, awarakin atau tenggelam, awarakin atau tenggelam, awuqu'in fi najasatin atau terjatuh di dalam najis atau di dalam sesuatu yang najis, awuqu'in fi najasatin, jadi khawatir mushaf itu akan terjatuh dalam najis, di sampah, tempat sampah, atau di tempat pembuangan, atau yang sebelumnya tadi ada kekhawatiran mushafnya akan tenggelam, ada kekhawatiran mushafnya terbakar. Ini kan bentuk-bentuk pemuliaan terhadap mushaf Al-Quran. Na'udzubillah, ini contoh umpama ada tempat atau rumah yang di dalamnya ada mushaf, lalu tempat itu terjadi kebakaran. Kalau seumpama mushaf itu tempatnya jauh, ya yang penting kita ini menyelamatkan diri. Tapi kalau mushaf itu umpama ada di dekat kita, maka kita ini boleh mengambil dengan niat menyelamatkan mushaf itu dari kebakaran. Tidak usah wudu dulu, karena kalau wudu dulu balik sudah habis. Itu boleh, karena kondisinya terpaksa untuk menyelamatkan mushaf Al-Quran. Tapi kalau umpama satu rumah, ya, lalu pintunya hanya satu, di tengah-tengah itu ada musola, yang di dalam musola itu ada mushafnya. Lalu kebakaran sudah merembet dari belakang, sudah masuk ke tengah, sama sudah di depan, tinggal keluar. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, ya langsung saja menyelamatkan diri.
Karena kalau sampean ngambil mushaf akan membahayakan diri sampean. Kan mushafnya di ruang tengah. Kecuali kalau mushaf itu sudah ada di samping sampean niatnya menyelamatkan itu, ya sudah, tidak usah wudhu dulu. Jangan kemudian keluar nyari air dulu, wudhu dulu, masuk lagi, ya sampean bisa terbang, kita bisa terbang. Nah, ini contoh. Jadi ini ibarat ini itu dalam kondisi darurah atau tenggelam. Jadi dalam kondisi umpama ada orang naik kapal laut, kemudian tiba-tiba kapal laut itu tenggelam. Biasanya kapal laut itu kalau tenggelam itu ada prosesnya, kan biasanya mungkin ada kebocoran, pelan-pelan. Biasanya sudah komunikasi lalu ada bantuan, atau biasanya di kapal kan mesti ada pelampungnya, ada skocinya kan gitu. Kok kemudian ada mushaf, yang mushaf itu karena di dalam kapal ini kalau kapalnya tenggelam otomatis mushafnya kan tenggelam. Maka sampean punya kewajiban untuk memuliakan mushaf termasuk menyelamatkan. Itu kalau masih memungkinkan. Itu tidak usah ngenteni wudhu dulu. Awuqo'in fi najasatin, atau khawatir mushaf itu jatuh ke dalam kenajisan. Atau umpama sampean melihat mushaf sudah ada di dalam tempat sampah, kan berarti tempat yang kotor. Itu boleh sampai langsung ngambil dulu, ambil langsung ditaruh. Secukupnya tapi langsung ditaruh di tempat yang aman. Enggak usah wudhu dulu kesuwen. Ini namanya kondisi-kondisi darurah. Paham ya? Ada lembaran mushaf. Kena ibarat angin lalu sana jauh. Nah, itu segera diambil. Au husulin fi yadi kafirin, atau khawatir mushafnya berada dalam penguasaan orang kafir. Au husulin fi yadi kafirin. Ini dulu pernah kita jelaskan. Jadi mushaf itu kalau dalam penguasaan orang kafir dikhawatirkan akan terjadi tidak menghormati mushaf, dan mushaf itu akan dilecehkan. Fa innahu, maka sak temene man iku ya'khudhu, boleh mengambil sapa man hu ing mushaf. Fa innahu ya'khudhuhu walau kana, senajan ono sapa man, artinya walaupun kondisinya man iku muhdisan, orang yang berhadas. Iku muhdisan, orang yang berhadas. Lil darurati, karena darurat, karena terpaksa, karena kondisi darurah. Faslun ayadha faslun, hal yajibu alal muallimi wal wali. Hal yajibu, apakah wajib? Hal yajibu, apakah wajib alal muallimi, bagi guru, bagi muallim, wal wali, dan wali. Wali itu orang yang bertanggung jawab terhadap seseorang, termasuk terhadap anak kecil, termasuk terhadap, biasanya kalau wali dalam pernikahan kan, ini wali ini yang menikahkan anak perempuannya. Apa yang wajib? Opo taklifus sabiyyi, membebankan kepada anak kecil. Taklifus sabiyyi al-mumayyizi, yang sudah mumayyiz.
Jadi mumayyiz itu anak kecil, dia sudah diajak ngomong, sudah ngerti, tapi dia belum balik. Sehingga kalau belum balik itu kan aslinya belum dikenai beban taklif. Apa? At-thaharata. Jadi mewajibkan anak kecil yang mumayyiz at-thaharata ing suci atau bersuci. Lihamlil mushafi, untuk membawa mushaf. Ini di TPQ umpama nanti sampai ngajar TPQ, kan ada anak-anak TPQ itu yang kelas 1 SD, kelas 1 MI, tapi kiroati atau tilawati atau ikroknya sudah selesai, berarti kan bacaannya sudah jalan. Terus dia biasanya belajar baca juz 30. Nah ini banyak yang membawa mushaf Al-Quran. Anak kelas 1 SD itu kan belum balik. Apakah gurunya atau orang tuanya itu wajib untuk anak ini harus suci ketika membawa mushaf atau tidak gitu? Karena anak kecil itu kan kalau disuruh wudhu sendiri ya kadang belum 100% untuk memenuhi rukun-rukunnya. Di benakna wudhune ya masih kadang ribet, kadang gak mau, ya namanya anak kecil ya. Terus apakah gak mau wudhu terus gak usah ngaji soalnya bawa mushaf? Ternyata jawabannya, ini masih ada lanjutannya ini. Lihamlil mushafi wal lauhi. Jadi apakah anak kecil itu harus berwudu ketika untuk membawa mushaf dan lauh dan papan? Papan itu ya bisa, kan ada di beberapa tempat, terutama di Afrika. Kalau sampai nanti bisa lihat YouTube-nya, itu di Afrika itu anak-anak menghafal Quran itu dengan cara ditulis di papan kecil gitu. Sehingga khatam itu bisa sama nulisnya sekalian. Jadi ini pernah saya ceritakan kayak di sini ya. Jadi ketika distorkan itu dihapus sedikit. Jadi satu halaman itu ditulis dulu. Itu ternyata hafalannya bisa lebih kuat. Lah kan yang ditulis itu kan adalah papan itu kan ayat-ayat Al-Quran, sehingga bawanya juga harus punya wudu. Lah kalau anak kecil gimana? Makanya ini penjelasannya. Wallauhi alladzaini, yang keduanya yaqra'u dipakai untuk membaca sapa sobi fihima ing dalam alladzaini, artinya mereka membaca Al-Quran dari mushaf atau papan itu yang di situ ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Apakah mereka harus punya wudu, dan apakah guru dan orang tua itu mengharuskan si anak itu untuk suci, untuk wudu? Fihi wajhani, fihi ing dalam hal tersebut wajhani utawi dua pendapat. Jadi dalam hal tersebut ada dua pendapat masyhuroni yang masyhur. Jadi dua-duanya masyhur li ashabina, menurut mazhab Syafi'i, menurut ashab kami. Ada pendapat yang mengatakan iya, guru harus mengarahkan anak itu untuk berwudu. Ini sebenarnya yang pendapat yang mengharuskan. Ini tekanannya adalah pada bagaimana anak itu melatih sejak kecil ketika membawa mushaf itu sudah dalam kondisi suci. Oh berarti harus wudu dulu, itu harus ditanamkan sejak kecil. Karena kalau tidak ditanamkan sejak kecil, nanti takutnya gampang ngeremehkan.
Karena sesuatu itu kalau pondasinya sudah kuat, nanti sampai besar itu dia akan kuat. Nah, pendapat yang kedua, ini yang dikatakan lebih asahuhuma, pendapat yang lebih sahih di antara dua pendapat indal ashab menurut madhab Syafi'i, ternyata adalah la yajibu, tidak wajib. Jadi orang tua atau guru itu tidak harus memaksa anaknya untuk dalam kondisi suci ketika memegang mushaf. Alasannya apa? Lil masyaqqati, karena masyaqqah, karena berat, karena menyulitkan. Lil masyaqqati, karena berat atau karena menyulitkan. Wong arek gelem ngaji itu sudah lumayan, sudah bagus. Tapi walaupun wudunya belum sempurna, kalau saya mengikuti pendapat, ya tetap diarahkan. Ini untuk mengajarkan kepada mereka bahwa memegang mushaf termasuk hal lain, apalagi sholat, itu harus dalam kondisi punya wudu, harus dalam kondisi suci. Mau sholat juga begitu. Ayo wudu dulu, oh males gini. Ya tetap wudu dulu. Karena kalau anak kecil diginikan, ya sudah hari ini tidak apa-apa, tidak wudu, nanti mereka akan terekam, berarti sholat itu tidak wudu, tidak apa-apa. Malah begitu. Padahal itu nanti itu anak kecil itu butuh dilatih, butuh dibiasakan. Itu memang biasakannya memang berat. Dan itu harus dimulai sejak sebelum usia 7 tahun. Contohnya sholat itu kan Rasulullah kan perintah ya. Kalau ada anak usia 7 tahun kok dia belum beranjak sholat, kalau bahasanya hadis kan, maka pukullah dia. Ini jangan dipahami pukulan-pukulan yang membahayakan. Bukan. Itu sebenarnya pendidikan untuk orang tuanya, untuk membiasakan anaknya sejak sebelum usia 7 tahun. Karena kalau langsung 7 tahun baru disuruh, nanti baru jalan tuh butuh waktu. Bisa-bisa 9 tahun baru mau. Nah, sebelum 7 tahun itu sudah dilatih, sudah dikasih contoh, sudah disuruh untuk wudu. Itu nanti anak akan terbiasa. Ya. Jadi sebelum 7 tahun. Itu anak saya yang kelas 1 itu kan sudah mau 7 tahun ya. 7 tahun ya kelas 1. Belum. Oh iya, 7 tahun. 7 tahun bulan September kemarin. Itu kalau pagi bangun tidur itu langsung minta wudu. Tapi ya kadang-kadang, ini kadang-kadang namanya anak kecil. Aku masih capek, enggak mau, nanti dulu. Tapi ya tetap sebelum sekolah, ya walaupun telat-telat begitu ya tetap sholat untuk pembiasaan bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban. Karena kalau enggak ya nanti akan sulit ketika dia dewasa. Jadi pembiasaan itu harus dimulai sejak dini, termasuk wudu, memegang mushaf, itu dalam aspek pembiasaan. Kan gini lah, ini kan di sini bahasanya kan taklif. Taklif di sini yang dimaksudkan hal yajibu 'alal muallimi wal waliyyi apa taklifus sabiyyi al mumayyiz. Taklif itu memberi beban, mewajibkan. Ya. Sebenarnya anak kecil itu kan belum mukallaf statusnya. Tapi ini harus dilatih. Mukallaf itu apa? Orang yang sudah balik dan dia berakal. Karena kalau akalnya tidak penuh, orang gila umpamanya, itu maka beban taklifnya ini diangkat, maka dia namanya rufi al-qalam. Rufi al-qalam itu catatannya diangkat, tidak dicatat. Makanya orang gila itu tidak terkena beban hukum. Termasuk kalau dia melakukan suatu hal umpama membunuh, itu juga bisa tidak kena hukuman.
ada kondisi-kondisi kejiwaan. Makanya kalau ada ungkapan kita ini ada orang, kan orang gila itu jenisnya kan macam-macam ya. Ada yang gila itu dia hanya tidak membahayakan, ya hanya gila dengan dirinya sendiri, hanya jalan ketawa-ketawa. Tapi yang paling bahaya itu kalau ada orang gila yang sampai membahayakan orang lain. Sampai jangan percaya dengan ungkapan sama ini waras, akalnya sehat, kok takut sama orang yang tidak akalnya sehat. Justru kita takut, kenapa? Karena mereka tidak kena beban hukum. Mau dia bawa pisau lalu menyerang orang, itu tidak bisa dituntut itu. Makanya kita harus berhati-hati. Itu. Jadi tidak ada beban taklif. Lah mukallaf itu orang yang bertanggung jawab penuh pada dirinya, ya, untuk menjalankan kewajiban. Kalau dia tidak menjalankan kewajiban, maka dia mendapatkan dosa. Karena orang ini sudah punya akal sehat, sudah diberi akal oleh Allah. Dan apa yang diwajibkan oleh Allah itu tidak pernah melampaui batas kemampuan manusia. Yang wajib itu kan sholat 5 waktu. Kalau ada orang yang berat, ya Allah kok apa ini, itu sajanya kemalasannya dari dirinya. Karena semua orang itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan seterusnya. Makanya ada orang-orang di luar sana itu yang salah mengartikan kewajiban dan mengartikan kebebasan. Ini contoh ya. Pertama, di kalangan beberapa orang termasuk artis. Artis itu kan sekarang sudah disorot dan biasanya menjadi public figure. Padahal sesungguhnya bukan figur, cuman oleh orang umum itu dianggap sebagai contoh, lalu dianggap sebagai hal yang biasa. Ini yang berbahaya. Nah, artis-artis Indonesia itu kiblatnya sudah banyak yang berkiblat ke dunia barat. Contoh, terjadi pernikahan beda agama, perkawinan beda agama. Ini kalau diskusi masalah ini panjang. Tetapi kan kita ingat Rasulullah itu kan sabdanya kan tungkah bil mar'atu li arba'in. Biasanya perempuan itu, laki-laki itu menikahi perempuan itu motivasinya itu 4 hal. Ada yang karena kecantikannya, ada yang karena hartanya, anaknya orang kaya, ada yang karena kedudukannya, anaknya orang yang berketurunan yang baik, darah biru lah. Jadi darahnya itu nggak merah tapi biru. Lalu ada karena agamanya. Ternyata perintahnya Rasulullah itu fawfar bidzatiddin, yang agamanya bagus. Karena pertengkaran dalam rumah tangga itu seringkali disebabkan oleh hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi ini bisa memicu pertengkaran. Nah, apalagi kalau sudah beda soal prinsip. Prinsip itu apa? Ya agama itu prinsip. Lawang, saya dulu punya teman ya, sudah mau nikah, ternyata istrinya itu memberi syarat begini, saya siap mau menikah dengan sampean, tapi syaratnya di keluarga saya itu tidak ada tradisi kirim doa seperti tahlil, baca sholawat tiba juga tidak ada, sehingga nanti kalau sampean menikah dengan saya, sampean harus menghentikan aktivitas itu. Waktunya teman saya ini padahal sudah serius, tapi karena memegang prinsip, wah kalau begini caranya ya repot ini. Daripada nanti terjadi hal-hal yang hil yang mustahil, hal-hal yang tidak masuk akal, akhirnya dia mengundurkan diri. Sudahlah, tidak jadi. Ini teman saya laki-laki, akhirnya dapat istri yang lain yang sama kulturnya, kebiasaannya sama, tradisinya sama. Itu padahal sama-sama Islamnya. Lah ini Islam dengan non-Muslim. Ya. Ya walaupun ada perbedaan ikhtilafnya ulama itu kan, kalau yang laki-lakinya Muslim, yang perempuannya non-Muslim, yang masuk kategori ahlul kitab, ada yang memperbolehkan. Tapi lebih baik tidak. Tapi kalau yang perempuannya muslimah, yang laki-lakinya non-Muslim, ini mutlak tidak boleh. Wah nanti panjang itu diskusinya.
terkait dengan kategori musyrikin, kategori ahlul kitab itu seperti apa dan seterusnya. Singkat cerita begini, ada artis itu yang menikah beda agama. Akhirnya kan punya anak tuh. Ketika punya anak, lalu kata bapaknya, kalau bapaknya ini yang muslim, keluarga saya ini keluarga yang demokratis. Anak saya ini saya bolehkan untuk memilih agama yang dia yakini. Kalau mau ikut ibunya, dia ikut non-muslim. Kalau ikut saya, ikut agama Islam. Katanya itu demokrasi. Nah ini tidak benar, gitu loh. Demokrasi itu tidak begitu. Kalau orang itu sudah menikah, orang itu kan punya kewajiban, apalagi laki-laki kepala keluarga, itu untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka ayatnya kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah ini berarti pemaknaan kebebasan yang kurang tepat. Terus lagi ada anak pondok dibangunin untuk sholat untuk jamaah. Jawabannya apa? Kamu kok maksa-maksa saya? Kan tidak ada paksaan dalam agama. Loh, tidak ada paksaan itu kalau belum masuk. Sampai tidak boleh mengajak orang untuk masuk Islam dengan memaksa. Awas kamu nggak masuk Islam ya. Tidak boleh. Tapi harus disampaikan secara argumentatif. Nanti kita berharap orang itu dapat hidayah masuk Islam. Lah kalau sudah masuk Islam, maka di situ harus melakukan kewajiban walaupun bertahap. Paham? Sholatnya disini. Jadi sholatnya terus diperbaiki terus. Jadi kalau sudah masuk ke dalam Islam ya harus. Contoh, sampean masuk pondok pesantren, kan ada tata tertib. Lalu sampean masih sukanya keluar, gak suka ngaji. Oh, jangan dipaksa-paksa. Loh kan sampean kan sudah santri sini, berarti sudah mengikat perjanjian ketika sudah mendaftar. Maka harus ditaati, berarti sudah kena beban taklif gitu loh. Terkait dengan aturan pondok pesantren. Seandainya sampean tidak pernah daftar jadi santri, ya tidak ada urusan. Masa kita mau ngatur orang yang di sana kan tidak. Ada orang habis maghrib tidak ngaji, jalan-jalan. Ya dia bukan mendaftar ke sini, tidak sebagai santri, maka tidak punya kewajiban seperti yang sudah jadi santri. Sama dalam agama juga begitu. Nah, menjalankan kewajiban itu butuh latihan sejak dini, sejak kecil. Karena kalau tidak dilatih berat. Ada pertanyaan soal ini? Masya Allah. Ini memang jam-jam tidur ya. Apalagi bangunnya sudah jam 3 ya. Subuhnya jam 4 kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang sudah bangun silakan tidur, yang tidur silakan bangun. Gantian. Belum pada mandi? Sudah? Masya Allah. Masih ngantuk tapi ya? Oh enggak, yang sudah mandi tidak ngantuk? Tetap ngantuk? Sama sudah mandi? Sudah? Jawabnya itu sambil pura-pura melek. Geleng-geleng itu maknanya apa? Takjub gitu ya. Kok bisa ngaji ngantuk kayak gini, atau kok bisa tidur enaknya kayak gini. Itu beragam makna itu dalam memahami geleng-geleng kepala atau menghilangkan ngantuknya. Ya Allah, ngantuk kak hilang-hilang. Yang mana kira-kira? Oh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun ay hadza faslun yasihhu sah atau ya yasihhu boleh yasihhu sah apa bai'ul mushafi wa syira'uhu. Menjual mushaf dan membelinya. Jadi jual beli mushaf itu sah. Secara hukum sah.
Tinggal nanti dikategorikan, ada kategori rinciannya ini. Wala karahata fi syira'ihi wala karahata, dan tidak ada kemakruhan iku maujud. Wala karahata, dan ora ana makruh iku maujud fi syira'ihi, dalam hal membeli mushaf. Wa fi karahiyati bai'ihi, dan dalam kemakruhan menjual mushaf, dan iku ing dalam makruhnya menjual mushaf. Jadi menjual mushaf itu sebagian ulama ada yang menghukumi makruh. Wajahani utawi dua pendapat. Wajahani utawi dua wajah, dua bentuk pendapat li ashabina menurut ashab kami, menurut madhab Syafi'i. Asahuhuma, luweh sahihnya dua pendapat tadi itu, wa huwa nassu Syafi'i, yaitu pendapat yang diutarakan oleh Asy-Syafi'i. Annahu yukrahu, annahu sak temene hal tersebut iku yukrahu, dimakruhkan. Jadi menjual mushaf itu makruh. Nanti saya jelaskan sampai titik dulu. Wa mimman qala, wa mimman lan iku setengah saking wong, artinya sebagian ulama qala, ada yang berpendapat. Tapi ada juga yang berpendapat la yukrahu bai'uhu wa syira'uhu, baik menjual atau membeli tidak makruh. La yukrahu, tidak dimakruhkan apa bai'uhu, menjual mushaf, wa syira'uhu. Oh ngene. Wa mimman lan iku sebagian yang lain, wa mimman dan iku setengah saking orang-orang qala berpendapat la yukrahu. Rupane man, siapa yang berpendapat tidak dimakruhkan? Al-Hasanul Basri, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri berpendapat tidak makruh baik menjual atau membeli mushaf. Wa Ikrimatu, dan Ikrimah, wal Hakam ibnu Utsbah, dan juga Al Hakam ibnu Utsbah. Wa huwa marwiyun, pendapat ini marwiyun diriwayatkan ani Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas. Ini ada pendapat. Pertama, pendapatnya mengatakan secara umum jual beli mushaf itu sah. Sama yang datang ke toko An-Nadhra, ke Bina Ilmu, ke toko Media Ilmu, beli mushaf. Media Ilmu menjual mushaf yang baru, maka sah. Karena kenapa mushaf itu dijual? Ya karena cetaknya juga harus butuh biaya. Cetaknya butuh biaya, terus ketika ditasih itu juga butuh biaya. Kenapa? Karena menggunakan jasa orang. Kan begitu. Jual belinya sah. Terus ada pendapat lagi, nek beli itu tidak ada kemakruhan, berarti boleh. Tapi kalau menjual makruh. Ini kalau menurut yang saya amati, ini harus dilihat dulu. Kalau menjualnya itu menjual mushaf yang baru, tidak ada masalah. Tapi ini yang jadi masalah itu, kalau sampean punya mushaf cuman satu, apalagi biasanya ngaji gawe iku, moro-moro mushaf itu dijual. Sudahlah saya jual saja, setelah ini saya tidak usah ngaji lagi karena mushafnya sudah dijual. Ini yang bisa masuk kategori makruh. Loh, mushaf kok didol. Tapi kalau beli tidak ada masalah. Tapi ada pendapat yang mengatakan jual beli itu hal yang biasa, tidak makruh. Baik sampai jual, aman sudah mushaf ini saya jual, ya nanti saya beli lagi yang baru, tidak ada masalah. Yang penting yang wajib itu tetap ngaji, bukan pada menjual mushaf. Ini mungkin ini ya.
yang menghukumi makruh ketika menjual mushaf ini karena dikhawatirkan ketika mushaf itu dijual maka sampai tidak bisa ngaji lagi. Kalau tidak bisa ngaji berarti kan alat yang kita pakai untuk menambah kebaikan yaitu ngaji itu kan sudah tidak ada, berarti kan tidak ada. Dan ingat loh ya, pendapat-pendapat ini disampaikan ketika zaman itu peredaran mushaf itu tidak seperti hari ini. Ya, waktu itu mushaf cetak itu masih sangat jarang sekali. Mushaf itu yang banyak itu mushaf yang asli tulisan tangan. Jadi tulisan mushaf karena penggandaan zaman itu kan tidak seperti hari ini. Coba bayangkan Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah sampai tahun 204 Hijriah, berarti kan masih abad kedua sampai awal abad ketiga Hijriah. Lah mushaf itu mesin cetak yang pertama kali itu mesin cetak Al-Quran itu Quran pertama kali dicetak di Jerman, terus setelah itu di Mesir. Itu sudah tahun berapa itu? 1000 sekian. Nah kan begitu. Jadi zaman dulu itu kalau punya mushaf tidak kayak sekarang. Kalau sekarang koleksi mushafnya banyak. Ada mushaf warna tajwid, ada mushaf hafalan Quran, ada mushaf ini. Cuman bu yang dipakai yang mana? Atau jangan-jangan dikoleksi saja tapi enggak ya, kalau di sini insya Allah rajin semua. Di mushaf-mushaf di rumah-rumah orang-orang muslim yang lain itu banyak mushaf itu yang berjejer di rak di musola kayak begini. Kayak berdebu begitu karena tidak pernah dipakai. Ono sawangi, ngerti sawang ya? Apa sawang itu bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia sawang? Sawang kayak ini luar-luar itu loh. Nah itu ada di atas mushaf karena saking jarang dipakai. Jadi ini sampai ulama itu mengeluarkan fatwa makruh menjual mushaf karena mushaf zaman itu tidak kayak hari ini. Dan itu kalau sudah dijual dikhawatirkan tidak bisa ngaji lagi. Mushaf Android itu tambah tidak ada, HP-nya saja belum ada. Kalau sekarang kan ada mushaf Android dan lain-lain sebagainya. Sampai kalau download mushaf Kementerian Agama itu malah ada mushaf yang biasa, terus ada tafsirnya, ada mushaf isyarat. Pernah tahu ya? Mushaf isyarat ada gambar tangan. Itu mushaf isyarat itu untuk ngaji saudara-saudara kita yang tunarungu dan tunawicara, yang tuli dan bisu. Karena selama bertahun-tahun mereka ini tidak bisa ngaji. Ya gimana mau baca wong tidak ada yang ngajari. Artinya diajari kan tidak bisa karena informasi tidak bisa masuk ke telinganya. Jadi mereka kecap-kecap dok. Sekarang ada mushaf isyarat, ada tandanya yang bisa dipelajari. Akhirnya sekarang sudah banyak yang mulai bisa ngaji. Kalau yang tunanetra mushaf braille itu sudah sejak tahun 70-an sudah ada. Jadi ceritanya begitu. Wa karihat ta'ifatun minal ulama'i. Wa karihat dan memakruhkan sapa ta'ifatun minal ulama, sekelompok ulama. Bai'ahu wa syara'ahu wa syira'ahu, baik itu menjual mushaf atau membeli mushaf. Kalau yang tadi mengatakan jual beli mushaf tidak makruh, ya boleh. Tapi yang ini sekelompok ulama ini memakruhkannya. Siapa diantaranya? Wa hakahu Ibnul Munziri min Alqamata wa Bani Sirin. Ini sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Munzir, riwayat dari Alqamah dari Ibni Sirin, Wan Nakhai dan Imam An-Nakhai, wa Syuraihin dan Imam Syuraih, wa Abdullah bin Yazid dan Abdullah bin Yazid. Wa
Waruya dan diriwayatkan an Umaro dari Umar. Waruya dan diriwayatkan an Umaro dari Umar wa Abi Musa al-Ash'ari dan Abi Musa al-Ash'ari. Apa at-taghlidhu fi bai'ihi, memperberat hukum makruh. Apa at-taghlidhu memperberat, ghalladha yughalidhu taghlidh, memperberat hukum makruh fi bai'ihi, dalam hal menjual mushaf. Karena kalau mushafnya sudah dijual berarti dia tidak bisa ngaji lagi, tidak bisa baca Al-Quran. Maka melakukan sesuatu yang bisa menutup kebaikan itu dihukumi makruh, kan gitu. Tapi kalau beli apa-apa, malah kalau beli itu bisa dapat pahala karena setelah beli kan akan dibaca untuk ngaji. Wa dhahabat ta'ifatun, dan sebagian kelompok yang lain berpendapat ila at-tarkhis, terhadap rukhsah atau meringankan. Jadi meringankan hukum makruhnya tadi itu diringankan menjadi boleh fi syira'i, dalam hal membeli. Jadi kalau membeli mushaf ya enggak apa-apa, enggak ada hubungannya sama kemakruhan. Wa karahatil bai'i, tapi kalau dijual makruh. Wa karahatil bai'i, dan makruhnya menjual mushaf. Hakahu Ibnul Munzir, Haka menceritakan hu ing hal ini sapa Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir, ani Ibni Abbasin, dari Abdullah ibni Abbas. Wa Sa'id ibni Jubairin, dan Sa'id bin Jubair. Wa Ahmad bin Hambalin, dan Ahmad bin Hambal. Wa Ishaq ibni Rahawai, Ishaq bin Rahawai. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan? Ini tinggal satu bab lagi. Ini hanya menjelaskan, tapi tetap kita baca aja ya. Jadi ini penjelasan tentang istilah-istilah yang muncul di kitab ini. Nanti setelah itu kita putar lagi at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Wallahu a'lam bishawab, dan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuka, waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idhnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma ya Allah, ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.